Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Delta Felicia dengan NIM 1152100142. Dan dengan saya, Nadila Putria Natasya dengan NIM 1152100147. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang berbagai ancaman integrasi nasional terhadap Indonesia. Ancaman integrasi nasional terhadap Indonesia. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Contohnya adalah upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, yang ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contohnya adalah pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama ada agresi, invasi, bombardemen, blokade, dan spionase. Kami akan mengambil contoh bentuk ancaman militer yaitu blokade. Blokade adalah pengapungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas, atau usaha untuk mencegah persediaan pasukan, informasi, atau bantuan mencapai tempat pasukan musuh. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia adalah blokade Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1945 hingga 1947. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia sejak dahulu ialah tidak ingin membiarkan Indonesia kembali ke tangan penjajah. Hal ini karena Belanda melakukan blokade politik selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1945 hingga 1947. Belanda tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia, serta ingin kembali menjadi Indonesia sebagai tanah jajahan. Namun, blokade politik ini tidak membuat Indonesia gentar. Semua masyarakat Indonesia menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban warga negara untuk mengusir penjajah meskipun ada banyak tekanan. Berikutnya ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bentuk-bentuk ancaman non-militer yaitu ada ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi teknologi informasi, dan ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, dan isu ketidakadilan. Ancaman integrasi sosial budaya dari luar. Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi.
Berikut ini beberapa pengaruh negatif globalisasi terhadap integrasi sosial budaya, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, dan juga munculnya gejala westernisasi.